Kenapa sih penting banget memiliki kemampuan melakukan presentasi? Nah, ini dia. Ilmu ini yang penting banget dikuasai oleh semua orang, hampir semua orang, terutama mereka-mereka yang duduk di jabatan leader atau yang punya leadership capability. Nah, penting sekali memiliki kemampuan presentasi. Lalu apa pentingnya melakukan atau memiliki kemampuan presentasi? Ini dia videonya. Dari dulu kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbicara. Dari zaman kita kecil, ya kita meniru semua kata-kata atau ucapan dari orang tua kita. Disitulah pertama kali kita berkenalan dengan kata-kata, ya, mama, papa, ibu, ayah, abi, gitu ya, mimi, cucu dan sebagainya. Kita simpan dalam otak kita, terekam, dan akhirnya perlahan-lahan kita memperbaiki. Oh, ternyata bukan cucu tapi susu, ucusu, cucu gitu. Akhirnya susu. Nah, sama. Di dalam dunia presentasi juga sama. Kita perlu memberikan ruangan dalam diri kita, namanya proses belajar atau learning process. Gak ada suatu hal itu yang instan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya membiasakan atau memiliki kemampuan presentasi? Inilah yang kita mau bahas sekarang. Di video ini kita akan diskusi bersama-sama tentang bagaimana caranya memiliki kemampuan presentasi dan seberapa penting sih kemampuan presentasi itu gitu ya. Nah, di sini ada slide judulnya Don't Just Stand Up But Stand Out. Nggak cuma berdiri di depan orang banyak tapi juga stand out. Stand out itu artinya memukau atau terlihat berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda dan memorable, itu dia. Jadi di bawah lagi ada tulisan presentation do it with style. Betul sekali. Style itu penting. Everyone has got their own style. You also have your own style. I also have my own style. Bagaimana teman-teman ngelihat, inilah stylenya Steny gitu ya. Dengan menggerakkan tangan, dengan berhenti, dengan ngomong, dengan bercerita dan sebagainya. Sebelum saya mulai, saya cerita dulu sedikit. Ada seorang sahabat saya yang dia tuh duduk di jabatan paling tinggi di sebuah perusahaan yang besar sekali. Ada 4.000 orang di bawahnya. Dia dipercaya oleh prinsipal atau pimpinannya perusahaan Jerman. Suatu saat dia telepon saya, bro, lu mesti datang ke kantor gue. Kenapa nih? Tiba-tiba, congrats ya, lu berhasil jadi pimpinan. Aduh bro, it's not that easy bro, it's not that happy gitu. Dia bilang, oh masa sih lu jadi pimpinan kok nggak happy? Lu ke kantor gue sekarang. Nah, akhirnya saya berangkatlah ke kantor dia, ngobrol di situ. Dan dengan wajah sedikit lesu dia bilang, iya gue seneng di satu sisi, gue jadi pimpinan mengepalai atau membawahi 4.000 anak buah. Tapi di sisi lain, lu kan tahu, gue paling takut namanya ngomong di hadapan orang. What? Gue bilang, ini adalah pegawai lo. Ini adalah orang-orang di bawah lo yang butuh lo encourage, lo butuh lo kasih semangat. Kenapa lo takut? Ya lo tahu sendiri pengalaman yang dulu itu. Ya tapi nggak sama pengalaman dulu dan sekarang. Bro, bayangin, gue bilang, ini 4.000 orang ini bisa lo bawa menuju ke arah tujuan perusahaan yang lo mau. Ini 4.000 orang ini adalah potential power yang bisa lo gerakin, dan dengan kemampuan public speaking lo, dengan kemampuan presentasi lo bisa mengajak mereka untuk melakukan satu perubahan. Iya tapi kan gue nggak tahu, gue selalu deg-degan, gue selalu gemeter gitu loh. Oke. Akhirnya percakapan kita terputus dan kita janjian lagi bahwa kita akan segera memulai private course waktu itu bersama dia. Well, ini nggak cuma teman saya, tapi terjadi pada semua orang banyak, terutama mereka-mereka yang diberikan rezeki oleh Allah duduk di tampuk pemimpinan, tapi belum siap secara leadership, belum siap secara public speaking atau presentasi. Banyak, nggak disalahin, tapi kita harus lakuin sesuatu. Kalau kita ada di posisi ini, kita harus lakuin sesuatu. Yang penting adalah ilmunya, kita kuasai ilmunya gitu ya. Are you one of those people? If yes, then we can just talk about it. Kita ngobrol, tulis di kolom komen. Steny dengan sangat senang ingin membantu teman-teman meraih kemampuan melakukan presentasi. Ya, sesuai dengan judulnya, kenapa penting melakukan presentasi ya. Kita masuk satu persatu. Kata Steve Jobs, salah satu cara untuk membuat sebuah karya besar adalah mencintai apa yang kita lakuin. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mencintai tugas kita? Apakah kita sudah mencintai pekerjaan kita sebagai presenter? Apakah sudah kita cintai tugas kita sebagai seorang yang diharuskan berbicara di depan publik? Kalau ini masih jadi beban, ini berbahaya. Ya, ini indikator yang kurang baik. Jadi kita harus ngelakuin sesuatu, harus berjuang lebih keras untuk itu. Kalau ciri-cirinya kita udah suka ngelakuinnya,
dari satu panggung presentasi ke panggung presentasi yang lain, tiba-tiba kok, hey, this is exciting, this is nice man, this is great, why not gitu ya. Coba lagi, udah mulai nonton, coba style baru, coba gaya baru, coba interaksi baru, coba gaya baru yang lain. Ini udah ciri-ciri bahwa Anda mulai mencintai pekerjaan Anda. So, ask yourself the question, do you love what you do? Jujur ya jawab nih ya. Kalau belum love, nah coba kita harus ngelakuin sesuatu. Ada fakta lain dari seorang penulis, Gregory Burns, dia bilang semua orang bisa semua orang bisa punya ide-ide terhebat di dunia, tapi kalau orang itu nggak mampu meyakinkan orang lain, nggak punya cara melakukan presentasi, nggak tahu caranya bagaimana menjelaskan idenya, it doesn't matter, nggak penting akhirnya itu gitu loh. Jadi punya ide keren oke, tapi menyampaikan ide keren itu lebih oke gitu ya. Kadang banyak banget ide-ide yang biasa aja tapi disampaikan dengan cara keren, dipresentasikan dengan cara yang sophisticated atau menawan atau captivating gitu ya. Dan kita bisa ngelihat bahwa ide itu kuat banget gitu. So, kenapa pentingnya melakukan presentasi? Kenapa pentingnya memiliki kemampuan presentasi? Ini salah satunya. Ya, Anda bisa bayangin, Anda seorang leader punya 4.000 anak buah. Anda bisa gerakin mereka dengan strategi-strategi ekonomi dan marketing yang Anda punya untuk bisa mencapai tujuan perusahaan lebih cepat. Anda bisa move mereka, Anda bisa motivate mereka setiap hari, sehari 2 kali, sehari 3 kali untuk mencapai tujuan tersebut. Bayangin, Anda punya 4.000 orang yang bisa Anda gerakkan untuk melakukan suatu kebaikan, pahalanya juga besar. Anda punya 4.000 orang yang siap membantu Anda melakukan tugas Anda. Ini adalah satu kemudahan. So, that's why it's very important untuk bisa tampil berbicara di depan orang banyak. Dalam hal ini melakukan presentasi. Gitu ya, teman-teman, kita setuju ya dalam hal ini ya. Ada lagi nih ucapan dari Jim Collins, dia bilang, di dalam dunia korporasi banyak banget para manajer itu yang mereka itu ahli dalam bidangnya masing-masing. Ada ahli di bidang accounting, ada ahli di bidang finance, ada ahli di bidang statistik, research, controller, information and technology. Mereka ahli secara ilmu. Tapi mereka tuh punya masalah dengan expressing emotions ya. Nah, jadi apa yang dilihat orang tuh seperti robot berbicara, satu hal yang terlalu kaku, ya keilmuan mereka aja. Padahal ketika seorang berbicara, mereka mau ngelihat manusia berbicara dan pada umumnya manusia aja ngomong kayak saya gini kan. Ada senyumnya, ya mungkin ada mata terbelalak, ada tangan bergerak, ada penekanan itu. So some managers are uncomfortable with expressing emotions about their dreams, but it's the passion and emotion that will attract and motivate others. Jadi apalagi yang paling penting dalam presentasi ini? Tadi emotion and passion tadi. Jadi presentasi bukan cuma sekedar pengetahuan apa yang dipresentasikan, tapi kemampuan kita mentransfer emosi itu juga penting. Ya, kenapa ini penting? Ya karena manusia suka dengan namanya emosi. Manusia suka mendengarkan cerita, manusia suka tersentuh hatinya dan sebagainya. So, 3 quote ini juga sangat penting dan membuat kita jadi bersemangat untuk bisa menjadi seorang presenter atau menguasai ilmu presentasi dengan benar, yang baik gitu ya. So, balik lagi, kenapa kita harus memiliki kemampuan melakukan presentasi atau public speaking gitu ya. Kita sebutlah ya umumnya public speaking, secara khususnya presentasi. Contoh, ini ya, tadi saya udah bilang di depan, saya akan ulang lagi. Nah, slide ini bisa menjelaskan apa yang tadi saya ulang di depan. Kenapa sih penting banget ngelakuin presentasi, penting banget punya kemampuan melakukan presentasi. Sebelah kiri Anda bisa lihat, great public speaker is somebody who can present something greatly. Ya, seorang public speaker harus bisa punya kemampuan berbicara dan menyampaikan pesan dengan baik, in a great way gitu ya, gitu. Nah, dia juga harus bisa mentransfer emotion. Nah, turun bawah sedikit, dia harus bisa mentransfer emosi karena tadi ruh dari sebuah presentasi itu bukan cuma materi yang keren dan data-data statistik, tapi emosi tadi. Saya berikan contoh misalnya gini. Bapak dan Ibu, Anda bisa lihat bahwa 3.000 orang setiap hari kehilangan pekerjaannya. Saya ulang, kehilangan pekerjaannya. Tidak mudah buat kita melakukan hal ini. Contoh ya, dengan saya memejamkan mata, dengan saya menurunkan tone saya, dengan saya melirihkan nada saya, itu adalah bagian dari emosi. Kalau saya cuma ucapkan gini aja, Bapak dan Ibu, satu hari 3.000 orang kehilangan pekerjaan. Oh, it's just another statistic. Itu cuma data yang biasa terdengar ya. Jadi itulah yang namanya emosi. Memberikan penekanan pada hal-hal yang penting untuk ditekan gitu ya. Nah tadi transfer emotion. Nah habis itu emosi yang Anda sampaikan
ini adalah satu kemampuan dari seorang great leader gitu. What is a great leader actually? A great leader is somebody who can change perspective. Seorang yang bisa merubah pendapat orang ya, dan akhirnya setelah berubah perspektifnya bisa menggerakkan manusia, bisa memotivasi mereka dan membantu mereka melakukan satu perubahan. Contoh, tadinya si pegawai-pegawai tidak bersemangat misalnya karena satu dan lain hal. Dia bisa merubah perspektifnya, si leader tadi, dengan kemampuan public speaking dia, dengan kemampuan dia presentasi, dia bisa mengambil teori atau mengambil satu cerita orang terkenal tentang keterpurukan, akhirnya dia bangkit dan sebagainya, dan disampaikan kepada pegawainya, 4.000 orang pegawainya langsung terbelalak dan seperti kayak kebakar gitu loh untuk melakukan satu perubahan. Nah, inilah kemampuan public speaking. So once again, great public speaker is a great presenter ya, yang juga harus melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan dan bisa mentransfer emosi ya, dan dia juga adalah seorang leader yang baik yang bisa merubah perspektif orang. Apa gunanya perspektif itu berubah? Supaya orang itu termotivasi, tergerak dan membuat perubahan ya, membuat perubahan. Jadi intinya ketika dia ngomong semuanya berubah. Ketika dia ngomong ada impact. Ketika si presenter ini ngomong, ketika leader ini berbicara, ada impact atau hasil positif yang bisa dirasakan oleh orang yang menyaksikan dia bicara. Itu intinya. Seperti saya berharap juga apa yang saya sampaikan ini akan memberikan impact buat Anda yang sedang menyaksikan. Banyak banget orang-orang yang ngelakuin presentasi itu menghabiskan waktu berjam-jam di atas panggung, 2 jam. Tapi sebenarnya orang gak dapat ide apa-apa. So this question is for you. Would you just stand an hour, get an applause, but people get nothing to bring home? Apakah Anda mau berdiri di depan panggung, menghabiskan waktu 1 jam, mendapatkan aplaus, keren, tapi orang pulang gak bawa apa-apa? Nah, tentunya Anda gak mau. Atau opsinya satu lagi nih. Atau Anda mau berdiri di depan panggung, di atas panggung 20 menit, tapi Anda bercerita tentang apa yang Anda mau sampaikan, dan orang pulang cuma 20 menit, tapi orang pulang bawa suatu ide dan melakukan satu perubahan. Nah, ini yang dilakukan oleh para TEDx, TED presenter ya. Ini sebuah event dunia, event sharing dunia atau ideas worth spreading yang menarik nih ya. Sebutnya talks that will change your life. Nah, apakah Anda lebih memilih ini? Saya mau habiskan waktu 20 menit di atas panggung bercerita tentang ide saya dan orang pulang bawa sesuatu, bawa ide dan bersemangat gitu. Nah, tentunya kita semua sadar bahwa yang kedua lebih penting. Jadi presentasi itu nggak melulu lama-lamaan gitu ya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu. Nah, tujuan dari ini semua adalah kita bisa memberikan atau menciptakan special delivery. Apa sih special delivery itu? A presentation given with impact. Jadi poinnya adalah impact. Nah, kenapa penting banget menguasai kemampuan public speaking atau presentasi? Karena kita ingin create impact. Kita ingin menciptakan pengaruh positif buat orang lain. Dengan kemampuan itu, Anda bisa membuat impact dan membuat orang lain lebih baik. Itu kurang lebih dari saya. Kalau ada pertanyaan, boleh di-share di kolom komen ya, saya dengan senang hati bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan kalau punya pertanyaan silahkan tulis di komen, atau teman-teman bisa share juga ke orang lain biar mereka merasakan manfaatnya juga. Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi ketika ada konten-konten baru, jadi bisa terupdate gitu ya. Until we meet again, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.